Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Semua meskipun tadi pagi hujan dan sebagian anak juga terlambat, mungkin datangnya sekolah karena hujan deras. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, Vila. Kenapa ada Vila? Kemudian Iqbal. Ya, masih di jalan. Jadi beberapa siswa yang masih di jalan adalah telat ya, karena hujan deras. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Panji siapkan untuk berdoa. Hidup siapkan. Sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi sudah berdoa. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar apa, Nak? Teks negosiasi. Ya, kita minggu lalu sudah belajar mengenai teks negosiasi. Kita mengingat sebentar teks negosiasi. Ada yang tahu kemarin pengertian dari negosiasi apa? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Ya, baiklah, itu adalah negosiasi pada dasarnya adalah tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Itu diantaranya untuk negosiasi. Tadi yang menjawab adalah Panji, dan di sini buku sudah siapkan untuk apresiasinya ya. Ini sebentar Putri ambil. Kemudian kita akan mengaitkan untuk dari negosiasi ini Panji. Nah, untuk dari negosiasi nanti Putri akan mengaitkan dengan hari ini kita akan belajar mengenai biografi ya. Ada yang tahu barangkali keterkaitan antara negosiasi dengan biografi apa? Kalau tadi kan negosiasi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya bisa dalam bidang apa untuk negosiasi? Kewirausahaan, terus apa lagi? Ekonomi, betul ya, itu diantaranya. Dan kita hari ini akan belajar mengenai biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Ada yang tahu biografi? Biografi adalah? Biografi adalah sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi akan sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ya, baiklah. Panggil lagi yang menjawab ya. Biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, yang kalian tahu nih dari biografi itu diantaranya biografi siapa yang tahu sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran pada hari ini? Biografi para pahlawan. Ya, biografi para pahlawan. Nah, biografi para pahlawan siapa yang pernah kalian baca? Coba, ya, Abisa. Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Apa yang bisa Abisa teladani dari Insinyur Soekarno? Proklamator Indonesia. Ya, proklamator Indonesia, betul. Selain dari biografi Insinyur Soekarno yang Abisa tahu, ada lagi? Yang lain? Siapa biografinya siapa? Yang kalian tahu? B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie, betul. Presiden RI keberapa B.J. Habibie, Panji? Ketiga. Apa yang bisa diteladani dari B.J. Habibie, Panji? Coba. Habibie adalah seorang pria yang sangat pintar dan bahkan menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Ya, pria yang sangat pintar bahkan menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Betul ya? Baik, sebelumnya Ibu akan itu adalah keterkaitan antara biografi dan sebagainya ya. Sebelum nanti masuk ke materi selanjutnya, Ibu sudah ngirim link Google Form. Coba lihat yang sudah dikirim di grup kelas kalian di Google Formnya. Untuk kalian coba diisi dulu nggak soal pretestnya pada hari ini, pakai link Google Formnya. Ini Ibu juga sambil buka untuk
form itu kalian isi untuk soal pretestnya ya. Silakan, sudah semuanya dijawab untuk soal pretestnya. Dari link Google Form tersebut, ini adalah link Google Formnya soal prates. Berarti kalian masuknya ke soal prates, silakan diisi dulu untuk soal pratesnya menggunakan link Google Form. Ini sudah ada, tadi sudah ibu kirim juga lewat grup WA kelas. Ya. Sudah dijawab? Baik, sudah ya. Ada berapa pertanyaan di dalam soal pratesnya? Ada 5 ya, betul ya. Skornya nanti 20. Baik, kalau sudah dijawab untuk soal pratesnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai biografi. Kalau tadi Panji sudah menyebutkan biografinya dari B.J. Habibie, kemudian Abizar sudah menyebutkan biografi dari Insinyur Soekarno. Apa saja sih yang diteladani dari pahlawan-pahlawan nasional tersebut ya. Kemudian sekarang kita akan mengaitkan antara biografi, karena kita tinggalnya di mana nih? Di Bogor ya. Ya, di Bogor. Kita akan mengaitkan biografinya adalah dengan tema pahlawan nasional yang ada di Bogor. Di antaranya pahlawan nasional dari Bogor siapa saja yang kalian tahu? Pahlawan nasional dari Bogor ada yang tahu? Ada yang tahu tidak pahlawan nasional dari Bogor? Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, Abizar, coba Abizar. Raden Rai Sukanto. Raden Rai Sukanto, berasal dari Bogor. Ada lagi yang tahu pahlawan nasional dari Bogor? Nadine, barangkali tahu Nadine pahlawan nasional dari Bogor? Siapa? Ada yang tahu lagi tidak pahlawan nasional dari Bogor? Ya, coba Elsa, pahlawan nasional dari Bogor siapa Elsa? Ya, ada Mayor Rokin, betul sekali ya. Itu adalah nanti nama-nama pahlawan dari Bogor. Selain itu ada siapa lagi pahlawan nasional dari Bogor? Nah, ya ada lagi yang tahu? Siapa nak? Coba pahlawan nasional dari Bogor, ya masuk aja nak. Ya terlambat ya, sepatunya dipakai ya, sweaternya nanti dilepas ya. Iya, hujan ya. Ya, silakan nanti sweaternya dilepas, sepatunya dipakai nak. Ya langsung gabung aja ya sama temannya ya. Baik, ya itu tadi diantaranya Elsa sudah menyebut pahlawan nasional dari Bogor, yaitu salah satunya adalah Mayor Rokin. Baik ya Ibu, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu PPT pada hari ini. Ibu sudah siapkan ini. Ya, ya. Ini ada yang tahu tidak? Ini siapa? Ini siapa? Ada yang tahu tidak? Itu siapa? Pahlawan nasional salah satu dari Bogor. Ada yang tahu? Ada yang tahu Panji atau yang lain pahlawan nasional dari Bogor ini siapa nak? Itu Mayor Roking. Mayor Roking, betul ya, jawaban Panji ini adalah Mayor Roking. Ini adalah pahlawan nasional dari Bogor, salah satunya ya. Mayor Roking itu dijadikan sebagai nama apa? Betul, nama jalan di Cibinong ya. Dijadikan salah satu nama jalan di Cibinong. Kemudian yang kedua ini siapa? Itu Kapten Muslihat. Ya, betul sekali. Panji menjawab ini adalah Kapten Muslihat ya. Ini adalah pahlawan nasional juga dari Bogor dan sangat terkenal. Ya, ini adalah merupakan Kapten Muslihat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik itu dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi ya. Di antaranya itu, kemudian ya tadi Panji sudah menyebut apa sih itu biografi ya. Tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi apa? Kalau tadi biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi apa coba autobiografi?
riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Betul ya. Kalau biografi adalah riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah ditulis oleh diri sendiri. Ini adalah biografi, sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi ini yang sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ya. Kemudian menurut KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu diantaranya ya. Biografi ini berisi cerita hidup seseorang yang bisa menjadi motivasi. Misalnya adalah seperti tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu bidang yang menyangkut kehidupan banyak orang. Itu diantaranya ya. Kita lanjut. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Baiklah, ya masuk nah. Ya, switternya buka ya. 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 Ya hujan ya, jadi terlambat ya. Ya boleh switternya dibuka langsung duduk. Ya, boleh langsung duduk. Ya. Di sini nanti kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide menjelaskan dalam teks biografi. Ide pokok di sini adalah menuju pada gagasan utama di dalam setiap paragraf, atau gagasan utama atau ide pokok itu hanya ada biasanya di kalimat pertama di dalam sebuah paragraf. Itu kata kuncinya. Bisa juga yang dinamakan dengan deduktif. Kalimat utama ada di awal paragraf, atau dari bentuk khusus, atau dari kalimat utama ke penjelas. Itu kita kenal biasanya dengan deduktif. Kemudian kalau induktif itu kebalikannya. Ide pokoknya ada di akhir paragraf, dari kalimat penjelas ke utama, atau dari khusus ke umum. Itu adalah jika ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan mungkin, kalau ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf, itu dinamakan dengan paragraf campuran. Ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Begitu ya. Jadi ide pokok di sini merujuk pada gagasan utama atau informasi kunci yang mencakup kehidupan dan prestasi utama tokoh biografi. Sedangkan ide penjelas di sini adalah merupakan kata khusus yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut tentang ide pokok tersebut. Ya, memberikan konteks, detail, atau contoh untuk mendukung pemahaman pembaca tentang kehidupan tokoh tersebut. Ini adalah mengenai ide pokoknya. Nah, ini adalah teksnya sudah disiapkan. Nanti Ibu akan putarkan videonya terlebih dahulu. Teksnya juga sudah dibuat. Ini kalian bisa lihat langsung. Wah, harapan begini tuh mana? Ya, baiklah. Ini adalah teks biografi Maya Rocking. Nanti Ibu akan putarkan videonya ya. Nanti kalian juga bisa melihat teksnya ya. Itu. Kemudian ini masih Maya Rocking ya, ini nanti. Kemudian Ibu putarkan dulu teksnya. Ibu masuk ke video YouTube-nya dulu. Ya, sini. Ya, kalian bisa melihat ini untuk video. Dari sekian banyak pahlawan dari Kota Bogor, 2 nama terasa spesial hingga dibuatkan menjadi nama jalan, yaitu Kapten Muslihat dan Mayor Oking Jaya Atmaja. Jalan Kapten Muslihat berlokasi berdekatan dengan Taman Topi, sedangkan Jalan Mayor Oking posisinya antara wilayah Ciberep sampai Cibinong Bogor. Selain di Bogor, nama Mayor Oking juga diabadikan di Bekasi atas instruksi langsung dari Jenderal A. Nasution pada Bupati Bogor tahun 1972 lalu. Sosok Mayor Oking mencuat setelah ia bersama pasukan Siliwangi yang dipimpinnya sukses menghalau tentara Inggris yang akan merebut Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu. Sayang, karir militer Mayor Oking tidak panjang. Ia wafat di usia 45 tahun karena sakit parah. Mayor Oking pejuang dari Bogor yang membantu mengusir penjajah dan dapat penghargaan dari
Jenderal Sudirman. Yang aku tahu sih tentang Mayor Oking adalah salah satu pejuang dari kota Bogor, dan jasanya itu banyak banget sih. Salah satunya adalah mengusir penjajah-penjajah dari Inggris. Terlahir dari keluarga bangsawan, Oking Jaya Atmaja menghabiskan masa kecilnya di Kecamatan Citerep, Bogor. Sejak kecil, kecerdasan dan jiwa kepemimpinannya sudah terlihat. Dia tampil dominan di antara teman sepermainannya. Di masa remaja, Oking sempat menjadi juru tagih cukai di era pemerintahan kolonial Belanda, sampai akhirnya berhenti setelah tentara Jepang masuk menggantikan Belanda di tahun 1942. Oking muda lalu tergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA di Tangerang. Oking Atmaja lahir pada tahun 1918. Tentu saja itu jauh sebelum kemerdekaan. Nah, beliau itu memang cukup singkat dalam kehidupannya. Itu sehingga meninggal beliau pada tanggal 7 Oktober 1963. Itu kurang lebih 45 tahun. Jadi semasa hidupnya beliau itu dihabisi di lapangan, di hutan, dalam peperangan, juga sekaligus selalu mengawal orang-orang ke sana kemari, termasuk dari Bogor ke Sukabumi, Sukabumi langsung ke Jogja balik lagi dan lain sebagainya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda yang membonceng pasukan sekutu berencana untuk kembali merebut kekuasaan dan pemerintah Indonesia. Negara dalam keadaan genting. Para pemuda termasuk Oking lalu memutuskan untuk bergabung dalam pasukan di daerah Cibatok, Jawa Barat. Kecerdasan dan bekal pendidikan militernya yang didapatnya semasa remaja membuat Oking dipercaya menjadi wakil batalion PETA Abing Sarbini. Setiap operasi militer yang diembannya berjalan dengan sukses. Pemerintah sangat membuka, Panglima sangat membuka diri, jadi kepada siapa saja yang memang mau bergabung ke tentara. Ini yang diharapkan. Kalau sekarang masuk tentara susah. Kalau dulu asal mau, cuma mau tadi harus mau, sanggup, berani mati. Karena mau tidak mau, gitu. Ya, coba tadi sudah menyimak ya. Bentar, itu teksnya sudah ibu buat juga ya. Teksnya. Ya, ini teksnya sudah Ibu Tri buat juga. Ya, ini ada teks biografinya Mayor Oking. Coba, ini adalah paragraf 1 ya. Ini sampai titik, kemudian bawahnya ini paragraf kedua dan sebagainya ya. Coba, dari tadi teks biografi Mayor Oking ya, kalian sudah melihat tayangannya. Coba dari terlihat jelas kan tulisannya sampai belakang, terlihat tidak tulisannya? Terlihat ya, baiklah. Kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide penjelas dari tayangan video tadi, dan ini teksnya juga sudah dibuat, sudah dari PowerPoint ya. Bisa terbaca ya Elsa ya. Ya, baik. Coba Ibu minta ada yang mau menjawab ide pokok dari paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu setelah pasukan sampai pertempuran, paragraf kedua adalah dari pertempuran sampai kata menyerah ya. Kemudian paragraf ketiga dari kata sementara sampai kemerdekaan RI. Ya. Tadi ide pokok itu kan adalah apa? Gagasan utama yang ada dalam setiap paragraf. Coba ada yang mau menjawab ide pokoknya kira-kira terletak di mana? Ya, coba Panji berdiri Panji untuk menjawab, perkenalkan namanya dari kelas. Ya, silakan. Nama saya Panji Kusuma dari kelas 10 SD 9. Ya. Ide pokok dari teks biografi Mayor Oking adalah terdapat pada paragraf pertama, yaitu nama Mayor Oking tentu tak asing bagi warga Bogor. Ya, Mayor Oking diabadikan menjadi nama jalan di Bogor dan Bekasi. Ini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi atau di sini ide pokoknya ada di sebelah sini ya. Bisa seperti itu ya. Yang tadi Panji berarti tinggal tadi dijelaskan setelah pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta untuk menumpas gerbong PKI Musuh sebagai komandan Kompi Mayor Oking dan komandan batalion dipimpin oleh Jenderal Umar Wirahadi Kusuma terlibat pertempuran. Itu hanya ada satu kalimat, jadi hanya ada satu ide pokok di dalam paragraf tersebut. Coba untuk paragraf kedua,
Siapa? Kalau tadi Panji yang memberikan, sekarang paragraf kedua. Ide pokoknya terletak di mana? Ide penjelasnya mana? Coba. Siapa? Perempuannya? Ayo, silakan. Elsa, coba Elsa. Berdiri Elsa. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Selestari. Ide pokoknya ada di yang kalimat kedua paragraf pertama. Ya, yang dari pertemuan paragraf kedua. Tadi Orang PKI Muso yang dipimpin oleh Maya Roking terjadi stasiun balapan Solo. ya, itu adalah merupakan Ide pokok. ya, itu adalah merupakan ide pokok. Kemudian ide penjelasnya terdapat di kalimat keberapa Elsa? Ada di kalimat kedua. Ya, di antara ada di kalimat kedua. Dari mulai Dalam pertempuran Maya Roking tertembak dengan karannya sehingga harus diambil. ya, itu adalah salah satu kalimat penjelas. Kemudian ada lagi kalimat penjelasnya, coba Nadine, kalimat penjelasnya mana lagi selain tadi adalah dalam pertempuran tersebut Maya Roking tertembak dengan kanannya sehingga harus diamputasi. Selanjutnya Nadine, kalimat ketiganya di sini yang mana? Ya, coba sampingnya Elsa aja dulu. Nadine masih berpikir yang mana? Namanya siapa? Coba perkenalkan dulu namanya. Enggak kedengeran, coba lebih keras lagi suaranya. Perkenalkan, nama saya Nadila Syifa. Ya, Nadila, gimana ide pokok kalimat selanjutnya? Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Maya Roking sempat dikunjungi dan dipeluk Jenderal Sudirman disaksikan oleh Jenderal Gatot Subroto. Ya, itu adalah ide pokok dari selanjutnya ya. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Maya Roking sempat dikunjungi dan dipeluk Jenderal Sudirman disaksikan oleh Jenderal Gatot Subroto dan Aha Nasution ya. Dan begitu juga nanti kalimat penjelasnya ada letaknya di kalimat berikutnya ya, dari kalimat ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan kalimat penjelas ya. Coba untuk paragraf ketiga, coba siapa, Abizar atau Iqbal mau ini kira-kira ide pokok di dalam paragraf ketiga yang mana? Abizar, dari sini Abizar. Ketiga yang dari sementara itu sejarah Tiga info. ya. Apa coba Abizar, sementara dari kata sementara itu ada di paragraf ketiga. Tulisannya kurang besar ya, mau dibesarkan? Apa cukup? Bisa terbaca tidak yang bagian belakang? Coba dari Abizar, dari kata sementara itu. Sementara itu, sejarah nama Jalan Maya Roking di Bogor dan Bekasi merupakan instruksi Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Ya, itu adalah merupakan apa, Abizar? Info. Ya, itu adalah merupakan ide pokok ya. Di sini adalah sementara ini sejarah nama Jalan Maya Roking di Bogor dan Bekasi merupakan instruksi dari Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Itu adalah merupakan ide pokoknya. Kemudian kalimat penjelasnya coba depannya Abizar. Namanya siapa nak? Coba perkenalkan terlebih dahulu. Ya, coba dari Salsabila. Untuk ide penjelasnya, kalau tadi kan ide pokoknya dari sementara itu sejarah nama Jalan Maya Roking di Bogor dan Bekasi merupakan instruksi dari Jenderal A. Nasution kepada Bupati Bogor. Kalimat penjelasnya, Mas Salsabila. Bupati Bogor kala itu dengan anggota DPR yang mengadakan sidang paripurna dan disahkan oleh DPR Kabupaten Bogor pada tahun 1972. Ya, betul. Itu adalah merupakan kalimat penjelasnya atau ide penjelasnya. Kemudian ide penjelas selanjutnya, ya, ide penjelas selanjutnya namanya, perkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Barita. Ya, Saskia. Ide penjelas selanjutnya yaitu nama Maya Roking pun
bersemat hingga sekarang dan menjadi bagian sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Ya, itu adalah merupakan ide penjelas dari paragraf ketiga ini. Gimana? Sudah ada gambaran barangkali apa itu ide pokok dan ide penjelas di dalam sebuah paragraf, atau tadi itu udah tayangkan juga videonya ya. Gimana? Udah tahu mana yang merupakan ide pokok dan ide penjelas di dalam setiap paragraf? Sudah ya, sudah tahu ya? Ya. Baiklah, kalau sudah tahu, Ibu akan membagi tadi soal pretest sudah, kita PPT-nya juga tadi sudah Ibu jelaskan apa pengertian biografi dan ide penjelas. Kalian juga sudah mencoba tadi untuk mengidentifikasi dari pahlawan Mayor Roking ya, yang ada dari Bogor ya, yang dijadikan di situ sebuah nama jalan. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan putarkan video. Ibu akan putarkan video dari Kapten Muslihat. Nanti kalian lihat cuplikan videonya. Kemudian nanti per kelompoknya, satu kelompoknya 4 orang siswa ya. 4 orang siswa antara bangku 1 dengan kedua, nanti ketiga dan keempat. Untuk diadakan sini berarti ada 2 kelompok ya. Di sini berarti ada kelompok 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok Iqbal nanti gabung sama ya, sama Saskia belakangnya. Iqbal dengan ya bertiga. Jadi pas ada 4 orang di dalam setiap kelompok ya. Silakan Iqbal dan temannya pindah ke sebelah sini dulu. Nanti kalian lewat menggunakan Canva. Kalian sudah bisa kan menggunakan Canva? Bisa ya, sudah. Nanti kalian menggunakan Canva, kalian akan mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dari tayangan video atau teks. Ibu juga sudah membuat teksnya juga dari biografinya Kapten Muslihat. Teksnya nanti Ibu tayangkan juga di dalam PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa lihat setelah kalian melihat tayangan videonya, begitu ya. Mungkin karena hujan ya, karena hujan terus di situ juga kalian pagi ini agak bagaimana. Jadi Putri akan putarkan video motivasi terlebih dahulu ya, sebelum kalian nanti akan mengerjakan tiap kelompok untuk mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas di dalam biografinya Kapten Muslihat. Ya, ada yang tahu tidak Kapten Muslihat itu apa sih prestasi yang beliau ini, atau keteladanan apa yang bisa diambil? Barangkali ada yang sudah membacanya? Kapten Muslihat? Ada yang mau jawab? Coba Panji, Kapten Muslihat, Panji, keteladanannya apa di antaranya? Kapten Muslihat itu kan patungnya terletak di dekat stasiun Bogor ya, di Taman Topi. Nah itu sangat terkenal Kapten Muslihat itu. Coba apa sih keteladanan yang bisa diambil dari Kapten Muslihat itu? Sebelum Ibu putarkan nanti sebuah video motivasi. Coba ada yang, ya boleh Nadine berdiri. Nanti shoot di Nadine ya. Ya, dan kenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Karika dari 10 SD 9. Izin menjawab, Kapten Muslihat itu seseorang yang pemberani untuk melawan penjajah dari Inggris. Ya, seorang pemberani yang untuk melawan penjajah dari Inggris ya, yang waktu itu adalah sekutu mendompleng ini ya, waktu Jepang ada mengalami kekalahan dengan Indonesia, kemudian datanglah sekutu, kemudian di situ juga Belanda ikut mendompleng, dan di sini Kapten Muslihat itu adalah seorang pahlawan pemberani yang bisa mengusir penjajah tersebut dari Indonesia. Ya, baik, jawaban nanti betul ya. Nanti Putri udah bawakan ya tadi siapa aja yang menjawab. Ini untuk Nadine, Elsa, sama ya nanti bilang ke Putri ya. Ya, Putri sudah siapkan. Ya, tadi ada lagi yang menjawab ini ya, Saskia ya. Ini nih Saskia. Ada lagi Abisan. Nih. Ya, silakan. Ya, bisa tadi sudah menjawab. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini gua akan tayangkan video motivasi dulu biar kalian lebih semangat ya, karena hujan sudah begitu kelihatannya agak-agak ini
Jadi gua akan kita tayangan dulu video motivasinya. Sebelum nanti ini ya. Let me show you how we do stuff. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work management tool? No, that's not for me. Kita langsung saja interview ya. Ada sebuah sekolah bernama Malas Belajar. Kita sedang mencari cara bagaimana bisa lebih semangat dan mungkin lebih bagus. Saya tidak tahu apakah Anda dengan sendiri mencari video ini atau ada yang mengirimnya kepada Anda dan Anda terpaksa jadinya harus menonton video ini. Tapi apapun itu, saya ingin berbicara kepada Anda secara pribadi dan jujur langsung apa adanya. Saya adalah seseorang yang ranking sejak saya sekolah. Dari SD sampai lulus sekolah, saya mendapatkan ranking terbaik di kelas. Saya ranking di sekolah berlenggara dan mendapatkan ranking juga di luar negeri. Saya kuliah di 3 bidang berbeda dan menjadi salah satu murid terbaik di masing-masing jurusan tersebut. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa apa yang sedang Anda pelajari di sekolah sekarang atau mempelajari di kampus mayoritas tidak akan berguna di kehidupan Anda sehari-hari. Mungkin kalau dikatakan 90% materi apa yang sedang Anda pelajari di sekolah Anda tidak akan digunakan dalam dunia sehari-hari Anda. Kita sekarang sudah memiliki apa-apa di akhir kita. Kemanapun kita pergi, kita sudah bisa menghitung dengan mudah. Kita memiliki Google di akhir kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang sejarah dan siapapun dalam hitungan detik. Kita sebetulnya tidak perlu menghafal mati tentang sejarah. Hampir semua masalah itu seolah bisa dituntaskan dari HP kita di zaman sekarang. Seolah orang tua dan guru kita ini ketinggalan zaman terus banget gitu. Karena bukan juga kepada belajar di sekolah, materi pendidikan sudah mudah dan tidak digunakan di dunia nyata. Saya sangat setuju dengan Anda. Saya mulai sekolah di zaman komputer belum digunakan secara umum. Saya masih sekolah di zaman belum adanya internet. Dan di saat itu pun kita masih belajar hal-hal yang menurut saya tidak berguna. Tapi sebenarnya apakah Anda mengetahui bahwa tujuan bagi Anda belajar berbagai hal itu bukanlah untuk memanfaatkan hal tersebut. No, itu bukan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah melatih dirinya agar mau belajar. Tujuan dari pendidikan adalah agar Anda bisa memiliki kemampuan untuk terus belajar dan Anda kembang dengan proses belajar. Kalau Anda hanya akan belajar secara resmi selama belasan tahun, tapi dunia ini terus berubah. Jika Anda tidak mengasah mental pembelajar sejak Anda dulu sekolah, Anda akan mengalami masa yang sangat sulit ketika Anda menghadapi dunia yang harus. Anda tidak akan membutuhkan semua yang Anda pelajari di sekolah, itu garanti. Tapi Anda membutuhkan mental pembelajar tersebut. Karena adanya begitu banyak jurusan pendidikan, saya tidak tahu apa yang sedang Anda pelajari sekarang. Jika Anda tidak keberatan, boleh tidak Anda menulisnya di kolom komentar. Anda perlu memiliki kebiasaan belajar. Hari ini, Anda lahir di zaman Windows sudah 10 tahun yang Saya lahir di zaman kita belum memiliki Windows sama sekali. Windows berubah 10 tahun lipat di depan mata saya. Saya melihat setiap perubahan dari Windows. Saya juga memiliki begitu banyak teman dan saudara saya yang sampai hari ini tidak mengerti cara menggunakan komputer. Padahal usia yang cukup relatif muda. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak memiliki akses ke komputer, bukan karena apapun. Alasannya murni karena mereka malas. Teman-teman saya yang berranking di kelas, mereka sangat mudah untuk beradaptasi.
Mereka bisa menggunakan iPhone, Android, MacBook, Windows. Mereka bisa mengerti dan mengoperasikan berbagai jenis alat maupun mesin yang bahkan mereka baru pertama kali lihat. Bukan karena mereka jenius, mereka hanya lebih rajin belajar di sekolah. Ketika Anda bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka ingat dari pendidikan mereka di sekolah, saya yakin mereka akan mengatakan hal yang sama bahwa mereka tidak begitu mengingat apa yang mereka pelajari. Sampai 90% begitu tidak terlalu penting mengingat. Proses belajar tersebut akan membuat Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Di usia muda, jika Anda memaksakan diri Anda berjuang, ketika esok tiba, Anda tidak akan sulit untuk belajar dan beradaptasi. Di usia sekarang, jika Anda sudah terbiasa untuk malas-malasan dan menghindari membaca buku, Anda akan sangat sulit untuk membaca buku yang rajin di kemudian hari. Bukannya gimana-gimana ya bro, tapi tidak ada orang yang sukses yang tidak suka baca buku. Saya tidak bilang Anda harus lulus universitas, saya tidak bilang Anda harus ranking di kampus untuk menjadi sukses. No, tapi jika Anda ingin sukses, Anda rajin membaca buku. Memang, ada banyak sekali orang sukses yang tidak lulus universitas. Tapi tidak ada orang yang sukses yang tidak suka membaca. Anda tidak perlu berjuang di sekolah Anda tidak perlu berjuang umum di provinsi Anda. Ada begitu banyak rute menuju kesuksesan walaupun Anda tidak memiliki ranking ataupun tidak menjadi juara umum. Maaf, hampir mustahil Anda bisa sukses dalam kehidupan Anda jika Anda tidak memberikan yang terbaik dalam pendidikan Anda sekarang. Saya mengerti, akan sulit. Saya mengerti kondisinya sekolah sangat membuat saya. Tapi jika Anda tidak paksakan sekarang, percaya dengan saya, esok ketika Anda sudah lulus sekolah, akan jauh lebih sulit untuk merubah kebiasaan Anda. Anda akan jauh lebih sulit untuk merubah rasa malas Anda. Anda memiliki kemampuan luar biasa. Manfaatkanlah peluang yang Anda miliki. Coba dari video motivasi tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ya, coba kira-kira apa tadi yang mau berikan dari cuplikan video motivasi tersebut? Siapa yang mau memberikan pernyataannya? Siapa, silakan. Ya, Abizar barangkali silakan. Tadi sudah melihat tayangan videonya, Abizar? Coba silakan. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dari 11 ke 9. Yang saya lihat dari video tersebut bahwa kita belajar itu untuk berlatih beradaptasi. Ya, berarti mengadaptasi. Ada lagi? Ya, Panji coba silakan. Kenalkan, nama saya Panji Kurma dari kelas 11 ke 9. Setelah saya melihat video tersebut bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak hanya kita harus menjadi ranking di kelas ataupun di provinsi, melainkan kita harus rajin belajar dan membaca buku. Jadi kita harus melawan rasa malas kita di sekolah ini dan rasa malas belajar kita saat belajar di sekolah. Ya, baik ya. Bagus ya jawabannya ya dari Abisar dan Panji. Dari yang perempuan nih, dari tadi nih, coba ada lagi yang mau memberikan pernyataan dari video motivasi tadi sebelum nanti Putri tayangan video biografi dari Kakak Muslihat. Ayo yang perempuan, Saskia, barangkali sudah melihat tayangan videonya atau depannya Saskia coba. Yuk, apa yang bisa dipetik dari tadi tayangan video motivasi tadi? Oke, berdiri, silakan perkenalkan namanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Ayla Tisha Gunawan. ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari video itu menurut saya kita harus rajin belajar agar Ya. kita bisa sukses ke depannya. Jadi Ya, kita harus rajin belajar biar kita bisa sukses ke depannya ya. Ya, ini kayaknya tadi belum dapat ya. Ini baik. Ya, sama-sama. Tadi adalah video motivasinya. Sekarang kalian nanti
kelompok masing-masing ya. Kayaknya kelompoknya tadi Ibu sudah bagi, satu kelompoknya ada 4 orang siswa, antara Elsa dengan belakangnya, Nadine dengan belakangnya 4 orang, kemudian Panji dengan ya belakangnya ya, Abizar dengan depannya, kemudian Saskia dengan depannya, dan Iqbal dengan depannya. Udah pas ya, 4 orang. Ini untuk LKPD-nya, tetapi nanti kalian bisa juga membuat dalam bentuk Canva pada saat presentasi di depan ya. Ibu bagikan saja, nanti kalian buatnya dalam bentuk Canva, ini gambarannya saja. Nanti Ibu tayangkan videonya, satu kelompok satu saja ya untuk ininya ya. Ya. Satu kelompok satu saja. Silakan. Nah, Ibu Tri akan tayangkan video Kapten Muslihat. Kemudian nanti kalian bisa mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas, serta nanti teks biografinya juga Bu Tri akan tayangkan di PowerPoint. Dia udah bawa kan cuma 30 menit. Tapi itu tetap aja biarkan. Jadi dosennya itu masuk hanya 30 menit sama guru pamongnya, setelah itu dia ke yang berikutnya lagi. Ya, terima kasih. Tapi rekaman videonya sampai jam 9 ya. Ya, terima kasih banyak Pak Harman. Ya, baik. Berarti mesti sama Rizky sampai jam 9 ya. Iya. Baik ya. Saya putarkan untuk video Kapten Muslihat. Biografi Kapten Muslihat. Sudah? Iya, nanti kalian buatnya dalam bentuk Canva ya. Dalam bentuk Canva nanti perwakilan tiap kelompok 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya ide pokok dan ide penjelas dari Kapten Muslihat. Satu kelompok nanti mengerjakannya secara berbarengan, nanti yang dipresentasikan satu saja untuk Canva-nya ya, untuk hasil dari diskusi kelompoknya begitu ya. Baik, Ibu Tri putarkan videonya sekarang ya. Ya, nanti pada saat kalian diskusi, kalian lihat aja dulu videonya. Nanti teksnya juga ada, sudah saya siapkan. Nanti pada saat kalian mengerjakan secara diskusi kelompok, kurang lebih nanti setelah setengah 9 ya, sampai jam 9 kurang 15 lah ya. Nanti baru presentasi di depan untuk tiap kelompoknya. Gitu ya, nanti saya putarkan musik pada saat kalian diskusi kelompok juga ya. Ini baik. Udah ya, Ibu Tri tayangkan videonya. Tidak begitu banyak orang tahu seperti apa kisah perjuangan Do'oh yang patungnya berdiri gagah di kawasan Taman Topi ini. Ia adalah Kapten Muslihat yang bernama lengkap Tubagus Muslihat yang dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 25 September 1925. Tahun 1942, Tubagus Muslihat berhenti dari pekerjaannya di Balai Penelitian Kehutanan Gunung Batu dan memilih menjadi anggota pemberontak Hayratul Tetap. Menyerahnya Jepang pada seutuh tanggal 14 Agustus 1945 justru membuat keadaan di sekitar Bogor semakin mencekam. Tanggal 19 Agustus, setelah berita proklamasi tersebar, bersama dengan Muhammad Siroj, Tubagus Muslihat meminta pihak Jepang untuk menyerahkan gedung Bogor Sicodran atau markas peta kepada para pemuda Republik. Peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan Kapten Muslihat pada September 1945 adalah ketika bersama dengan Laskar 33, pimpinan Harun Kadir, Tubagus Muslihat mengambil alih stasiun Bogor dan pos-pos kereta api di luar Bogor. Selain itu, mereka secara kompak menyerang markas Kilobut Tadi Lampung, Lewilia. Dalam peristiwa tersebut, Kapten Muslihat dan pasukannya berhasil merampas 11 ekor kuda, 4 mobil penyedia senjata, sebuah pistol dan 16 blok kain merah putih.
Mereka juga menemukan 253 orang tentara Nippon yang kemudian diserahkan kepada kepala BKR. Sementara di tempat lainnya, laskar rakyat dan barisan pelopor menyerang tentara Nippon yang masih ada di larangan Ciboleong. Serangan tersebut berhasil memukul mundur tentara Jepang hingga ke wilayah perbatasan. Bulan Desember 1945, ketika Bogor masih dikuasai oleh tentara Sekutu, Kapten Muslihat melakukan penyeraman pada perayaan Natal. Pertempuran terjadi di wilayah jalan dan sekitar rel kereta stasiun Bogor. Dalam peristiwa tersebut, Kapten Muslihat tertembak peluru Sekutu dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumahnya oleh kerabatnya, Dr. Marzuki Mahdi. Lokasi tertembaknya Kapten Muslihat adalah di sekitar Jalan Raya depan kantor Polresta Bogor dan Taman Topi. Di tempat itu pula berdiri gagah patung sang kapten untuk mengenang perjuangannya di masa mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah biografi dari Kapten Muslihat ya. Tadi sudah melihat. Mau Ibu Tri putarkan sekali lagi? Cukup atau mau diputarkan lagi? Cukup, baiklah kalau cukup. Kalian berarti ke kelompok masing-masing kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nanti sambil kurang lebih waktunya berapa? 20 menit cukup untuk diskusi kelompoknya. Ini dari jam 8:30 kurang 10, berarti nanti sampai 8:30 Nanti berarti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Nanti filenya kasih ke Bu Tri, nanti dipresentasikan di depan perwakilannya tiap kelompok. Gitu ya. Baik, silakan kelompok-kelompok masing-masing. Kira-kira kalau Bu Tri tayangkan musik sambil kalian mengerjakan kelompok, musiknya tidak ada lagunya, mengganggu tidak? Ya, baiklah saya putarkan musik sambil kalian mengerjakan dalam bentuk kanva ya, ide pokok dan ide penjelas dari Kapten Muslihat. Dalam bentuk kanva boleh, poster boleh, PPT boleh, terserah kalian ya. Baik, sambil Ibu putarkan ya. Kira-kira tayangan teksnya mau lihat tidak? Tadi udah Ibu share juga sih di grup kelas. Ya, teks geografinya sudah ada di grup kelas. Yang LKPD coba dibuka. Sudah ada belum lagi? Sudah kan teks geografinya kan? Teksnya sudah? Bawah, paling bawah. Kapten Muslihat. Nah, coba dibuka Kapten Muslihat untuk teksnya. Mau coba ya, Bu Tri tayangkan dulu. Ini adalah untuk nih. Ini adalah teksnya. Nanti sampai kalian ini ya. Ya, dalam bentuk kanva, coba. Nah, ini teksnya nak. Nih, Kapten Muslihat, kurang besar ya? Ya, ini dibesarkan lagi. Tadi udah Ibu kirim juga sih di itu nak, di mana? Sudah cukup besar? Kurang besar lagi? Cukup? Terlihat tidak? Cukup besar? Cukup ya? Ya, coba ini adalah teksnya. Kalian akan mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelasnya. Sudah Ibu kirim juga di grup kelas kalian teksnya. Berarti ada berapa paragraf di situ dari yang tadi biografinya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paragraf. Sudah belum sih, Ji? Sudah ada belum teks biografi Kapten Muslihat teksnya di grup kelas? Sudah ya? Silakan diidentifikasi sambil Bu Tri tayangkan musiknya sambil kalian mengerjakan berkelompok. Ibu, Ya? Boleh, silakan. Sampai 20 menit ya, sampai 8:30 lewat.
Ya silakan dikerjakan tiap kelompok. Langsung ya setiap kelompok pada saat kerja kelompok ya. Ekspresi mereka. Soalnya lebih lebar. Jadi Ya. Coba dikerjakan lewat tanpa ya. Ya. ini terus gambar. Coba ada kesulitan kan di sini? Belum. Nanti juga dalam beberapa ini sudah menarik ya pada saat depan. Nanti dipersenasi. Ya coba dikerjakan. Kenapa ada? Apa saya? Itu pas lagi diskusi. Tapi jangan jauh dulu ya. Sini aja masalahnya. Ini sih lagi dipakai buat langsung aja. Nanti bisa disambungkan. Oke apa ibu? Nanti bisa disambungkan. Ya. Lewat Canva. Pakai Canva bisa. Biar estetik dikit, Pak. Enggak apa Ki? Biar estetik dikit. Dan buat nanti demonstrasikan berkelompok 2 ya. Ya coba kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya Banti, ada kesulitan kan? Kemajuan posting. Kelompok 1. Ya, ya coba dibuka dulu ya. Masih ada kurang lebih 12 menit lagi untuk Nanti kalau sudah kamu kirim aja ke Putri ya. Nanti Putri yang komunikasi ya. Itu bagus. Yang adalah gelar. Ternyata masih hujan, dijaga kesehatan ya. Biar nggak mudah sakit.
pilih Abizar dengan ya, ayo bilang. Ayo bilang, sepatunya udah dipakai bilang. Yang sudah pakai sepatu dulu aja. Ayo bilang, bacakanlah. Yang pakai wah. Yaudah yang perempuan kalau nggak bisa sendiri nggak apa-apa. Atau ayo nggak bisa nanti di shoot dibacakan. Ayo nanti di shoot dibuat video gitu. Ya dibacakan nggak bisa silakan. Jadi yang pokok pertama itu awal kehidupan itu bagus terlihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1976. Ya betul ya, itu satu ide pokok ya. Di situ diakhiri dengan tanda titik, harusnya 1926 itu titik. Ya. Lanjut ide pokoknya. Ide pokok yang kedua, baru beberapa bulan bekerja Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Ya, Jadi, terus ide penjelasnya. ide penjelas Paragraf pertama itu bagus adalah gelar kebangsawan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dan pihak Malaki. Ya, terus Ide penjelas yang kedua, pada masa kedudukan Jepang, ia bekerja sebagai juru rawat di Rumah Sakit Kedu Halang. Yang di pokok ketiga, peran kiprah dan penangkapan perjuangan ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajah. Di penjelasannya, tentara Inggris datang ke Bogor dan mencoba merebut istana Bogor dan memukul mundur para pejuang. Yang terakhir, ide pokok keempat, pendidikan dan perannya akhir hidup di tengah sedang berjuang melawan tentara Inggris. Di penjelasannya, untuk mengenang jasa-jasanya, nama Muslihat diabadikan sebagai nama jalan utama di Bogor, yaitu Jalan Kapten Muslihat. ya, baik. Itu adalah dari kelompok Abizar. Ada yang mau menanggapi barangkali kelompok yang lain. Panji coba menanggapi Panji. Menurut Panji saja. Ya berdiri nanti di shoot sama Lutfi. Ya Panji berdiri. Menurut saya. Ya, ayo. Nah. Menurut Panji sudah betul belum? Ayo Rizky Maun mau menanggapi. Ayo, coba Panji sudah betul belum dari kelompoknya Abizar? Dari tadi belum ada yang menanggapi nih. Coba, atau yang lain sambil menunggu Panji. Nadine barangkali mau menanggapi. Nadine, ayo. Menurut Nadine, coba. Di kelompoknya Abizar ini kan satu hanya ada berapa? Hanya ada Nadine coba. Hanya ada satu. Coba Nadine. Yang lain coba. Saskia atau Elsa mau menanggapi Sa? Ayo Elsa mau. Tanggapan dari kelompok lain coba. Panji sudah ketemu kayaknya deh. Ayo Ji, coba Ji. Ada satu. Iqbal barangkali mau. Ayo coba. Atau Saskia coba. Setahu Saskia saja. Bisik-bisik. Ayo Saskia, setahu Saskia saja yuk. Ayo berdiri Saskia. Belum tahu. Coba ada yang mau menanggapi? Yang lain? Saskia belum tahu. Coba yang kalian tahu dari kelompok ini, ide pokoknya bagaimana, ide penjelasnya dan sebagainya. Coba. Ayo Salsabila. Coba. Jangan malu-malu untuk menanggapi Muklis. Barangkali ini Muklis mau menanggapi Muklis. Ayo Panji, coba Panji. Setahu Panji aja. Ayo tanggapannya Ji. Capek nih, capek. Ayo Panji. Yuk. Berdiri. Ya. Coba Panji. Masa nama saya semua dari kelas 11 saya pertama bertanya ide pokok yang kedua itu berdasarkan ide pokok itu mencakup
prestasi dan integritas. Mencakup prestasi dan keteladanan. Ya, silakan yang bisa menjawab. Ya, boleh. Ya, lanjut. Sebenarnya ini ada ditanya. Ya, terus? Tadi malah juga ditulis itu sama Oh begitu, baiklah. Ya udah, kalau bisa bagaimana? Biasanya kan di dalam hidup pokok mencakup keteladanan atau prestasi, tapi di sini tidak. Ya, itu gimana? Berapa bisa? Karena ya coba dibantu sama boleh. Coba mulai dari tempat duduknya masing-masing apa? Ya coba. Ya coba dijawab dulu. Ya coba udah ketemu Salsabila. Halo, coba ada yang mau bantu menjawab? Ya, pada dasarnya ide pokok itu adalah tidak semua sih tentang keteladanan atau prestasi, itu juga ide pokok itu yang merupakan gagasan umum atau gagasan utama yang ada di dalam setiap paragraf. Itu sih ya. Ya, baiklah kita kasih pas buat Anissa. Ya, baik ya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok selanjutnya. Kelompok Iqbal. Nih, silakan kelompok Iqbal yang mau mewakili siapa ya? Iqbal sampai sebentar bangun ya. Belum bisa enggak? Ya, coba siapa? Ya, maju ya. Enggak Bu. Oke, dulu pakai dulu. Enggak baca Bu. Enggak kan tulis Bu. Ya, pakai sebentar, pakai dulu. Udah sampai buku kelompok Iqbal, barangkali yang lain dulu kelompok Elsa ya. Sebentar. Ya, sampai menunggu. Ayo silakan sambil menunggu dipresentasikan, silakan. Lanjut ya. Sekarang ke kelompoknya tadi bisa sudah ini dulu boleh sambil menunggu kelompok Iqbal. Ya, silakan. Ini kelompoknya siapa? Ya, coba dibaca, maju ke depan, siapa yang mewakili? Ya, boleh dibaca. Ya, yang pakai. Ya, berdua udah. Ayo, silakan. Kita diambil videonya. Kepada Samira. Ya, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan ide pokok dalam ide penjelasan yang sudah kami. Terlihat, ya boleh dari hati yang depan nggak apa-apa. Awal kehidupan itu bagus, ide pokok dulu ya. Iya. Jadi ide pokok yang pertama yaitu awal kehidupan itu bagus Muslihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1926. Ide penjelasnya saat pemberontakan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda di Banten Tengah berlangsung hebat. Tubagus adalah gelar kebangsawanan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dari pihak lelaki. Ayahnya, Tubagus di Burhanuddin, adalah seorang kepala sekolah rakyat yang mendapat tugas ke Jakarta kemudian ke Bogor. Muslihat sempat bekerja di Glasgow Rock Station atau Balai Penelitian Kehutanan. Untuk paragraf 2 ya pokoknya
Baru beberapa bulan bekerja, Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Hidup menjelasnya, pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja sebagai juru rawat di RS Kedung Halang. Ketika Jepang membutuhkan para pemuda untuk dijadikan perwira pembela tanah air atau pemerintah. Muslihat ikut mendaftar, usai diterima ia diangkat sebagai calon komandan kopi atau Kodanco saat bergabung di Batak. Muslihat berkenalan dengan Ishak, Desa, Abu Amara, Mustafi, dan para pemuda lain. Setelah bertemu, mereka kemudian saling berbincang yang akhirnya menimbulkan semangat nasionalisme. Ya, paragraf ketiga. Ide pokok paragraf ketiga yaitu peran, kiprah, dan penangkapan perjuangan ketika Indonesia sudah merdeka. Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajah. Ide penjelasnya, tentara Inggris datang ke Bogor dan mencoba merebut istana yang saat itu dijaga ketat oleh para pemuda Bogor. Pasukan Inggris berhasil memasuki istana Bogor dan memukul mundur para pejuang. Setelah kejadian itu, pada 6 Desember 1945, rakyat Bogor melakukan pemberontakan. Mereka menyerang markas dan yang diduduki Inggris dengan menggunakan bambu runcing, golok, dan pedang. Kemudian pada 25 Desember 1945, Kapten Muslihat bersama pasukannya melakukan penyerangan ke markas-markas yang diduduki tentara Inggris dan sekutu. Keduanya lantas saling beradu tembak. Kapten Muslihat saat itu bergerak dengan sangat berani dengan menembak para penjajah dan berhasil menggugurkan sebagian tentara Inggris. Baik, pokoknya lanjut. Ide pokok paragraf 4 adalah pendidikan dan peran. Hasil hidup di tengah sedang berjuang melawan tentara Inggris, tiba-tiba sebuah timah panas menembus perut Kapten Muslihat. Ide penjelasan paragraf 4, kendati demikian semangat perjuangannya tidak luntur. Ia tetap berdiri dan menembaki para penjajah. Namun setelah Kapten Muslihat tunggang, Kapten Muslihat gugur di usia yang masih terbilang muda, 19 tahun. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama dan utama dibutuhkan yaitu Jalan Kapten Muslihat. Selain itu dibentuk juga patung Muslihat yang terletak di Plaza Taman Kopi dekat stasiun. Ya, betul ya. Ya, baiklah. Ada yang mau menanggapi? Menurut kalian sudah betul belum yang ini? Sudah betul belum? Coba bisa menanggapi. Menurut Rabisan ini sudah tepat belum dari ide pokok dari kalimat penjelasnya? Coba berdiri. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya mau menanggapi. Saya mau menanggapi, sebetulnya ini betul Bu. Ya. Lumayan betul. Ya, baik. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Betul. Ya, baik. Tadi karena sebenarnya sudah betul ya antara ide pokok hanya ada satu kalimat, kemudian ide penjelas terdapat beberapa kalimat di situ dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk penulisannya juga sudah kurang tepat ya. Ide penjelas itu idenya harusnya idenya besar karena di awal kalimat ya dan sebagainya ya. Nanti disesuaikan. Kapten Muslihat penulisannya sudah betul, K-nya betul, kapital, M-nya betul, kapital ya dan sebagainya. Tapi juga betul. Baik, ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sekarang ke kelompok selanjutnya. Kelompok Iqbal ya, sudah pakai sepatu. Iqbal sudah siap? Masih diganti-ganti. Oh, masih diganti. Berarti yang Modifikasi Bu. Iya masih di ya, yang sudah siap yang mana nih? Ini ya. Ini sudah tadi ya. Ini ya, ini. Berarti yang belum. Ya, tinggal kelompok Iqbal, satu lagi Bal. Boleh yang lain yang membacakan di depan, tidak hanya Iqbal dalam kelompok itu. Yang ada dulu, ayo silakan. Kelompok Iqbal, satu kelompok lagi. Ayo Iqbal dibacakan, yang ada dulu aja. Silakan, kelompok Iqbal maju ke depan, perwakilan 2 orang. Ya, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan membicarakan atau mempresentasikan yang ide pokok tentang biografi Kapten Muslihat. Nah, yang pertama ide pokok pertama itu terdapat di awal, yaitu awal kehidupan tuh Bagus Muslihat lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 26 Oktober 1926. Ide penjelasnya terdapat pada saat api pemberontakan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Banten Tengah berlangsung hebat. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya yaitu baru beberapa bulan bekerja, Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Nah, ide penjelasnya itu terdapat pada kalimat selanjutnya, yaitu pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja sebagai juru rawat rumah sakit di Gadung Halang. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu peran kiprah dan penangkapan perjuangan ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajahan. Ide penjelasnya itu tentara Inggris datang ke Bogor dan mencoba berebut istana Bogor dan memukul mundur para pejuang. Kemudian ide pokok pada paragraf keempat yaitu pendidikan dan perannya akhir hidup di tengah sedang berjuang melawan tentara Inggris. Tiba-tiba sebuah timah panas menembus perut Kapten Muslihat. Ide penjelasnya yaitu kendati demikian semangat perjuangannya tidak runtuh. Ia tetap berdiri dan menembaki para penjajah. Namun setelah timah panas kedua mendarat di pinggangnya, Kapten Muslihat tumbang. Kapten Muslihat gugur di usia yang masih terbilang muda, 19, yaitu umur 19 tahun. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Muslihat diabadikan sebagai nama jalan utama di Bogor, yaitu Jalan Kapten Muslihat. Selain itu dibentuk juga patung Muslihat, yaitu terletak di Plaza Taman Kopi di dekat Stasiun Bogor. Ya, ada yang mau menanggapi barangkali? Coba dilihat dari ide pokok paragraf pertama sudah betul ya. Awal kehidupan Bagus tanggal 26 Oktober 1926. Di situ penulisannya sudah tepat. Kemudian untuk ide penjelasnya sudah tepat belum? Sudah betul belum ide penjelasnya? Menurut Panji sudah betul belum Panji? Tidak terlihat. Ya, di sini saya bacakan kendati demikian semangat perjuangannya tidak runtuh ya. Ia tetap berdiri dan menembaki para penjajah, namun setelah timah panas kedua dan sebagainya. Ya, betul ya. Kemudian ide pokoknya juga sudah tepat ya. Baik, tidak ada yang ini lagi. Baik, kita kasih close. Satu lagi untuk kelompoknya Nadine. Ya, silakan kembali. Bang, sebentar ini. Ya, untuk kelompoknya Nadine ya, sebentar. Ini ya Nadine ya. 852 bukan? Ini ya. Iya. Aduh, pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadine Khalifah dan nama saya Tiara Putri. Jadi saya akan menjelaskan ide pokok dan ide penjelas. Ya. Untuk ide pokok di paragraf ke-1 yaitu awal kehidupan Bagus Muslihat lahir di Pandeglang, Banten 26 Oktober 1926. Dan ide penjelasan di paragraf ke-1 adalah Bagus adalah gelar kebangsawan suku Banten yang disematkan secara turun-menurun kepada para keturunan Sultan Banten dari pihak lelaki. Ayahnya, Bagus Burhanuddin adalah seorang kepala sekolah rakyat yang mendapat tugas ke Jakarta, kemudian ke Bogor.
Muslihat sempat bekerja di posko station atau balai intelijen kesultanan. Paragraf kedua. Paragraf kedua itu baru beberapa bulan bekerja, Jepang datang dan menduduki Indonesia tahun 1942. Jadi penjelasan di paragraf kedua yaitu ketika Jepang memerintahkan para pemuda untuk dijadikan perwira pembela tanah air atau peta, Muslihat ikut mendaftar. Usai diterima, ia diangkat sebagai calon komandan Kopja Nasional. Paragraf ketiga ada peran kiprah dan penangkapan pejuang ketika Indonesia sudah merdeka. Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajah. Ide penjelas paragraf ketiga, tentara Inggris datang ke Bogor dan mencoba merebut istana. Istana yang saat itu dijaga ketat oleh para pemuda Bogor. Pasukan Inggris berhasil memasuki istana Bogor dan membunuh para pejuang. Untuk paragraf keempat, pendidikan dan perannya akhir hidup di tengah sedang berjuang melawan tentara Inggris. Tiba-tiba sebuah timah panas menampung perut Kapten Muslihat. Untuk ide penjelas paragraf keempat, kendati demikian semangat perjuangannya tidak runtuh. Ia tetap berdiri dan menembaki para penjajah. Namun setelah timah panas kedua mendarat tinggalnya, Kapten Muslihat tumbang. Kapten Muslihat gugur di usia yang masih terbilang muda, 19 tahun. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Muslihat diabadikan sebagai nama jalan utama di Bogor, yaitu Jalan Kapten Muslihat. Selain itu, dibentuk juga patung Muslihat yang terletak di Plaza Taman dekat stasiun Bogor. Ya, untuk ini sudah betul ya, ide pokok dengan ide penjelas. Mereka kita kasih plus. Baik, boleh kembali Nadine dan temannya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, tadi sudah maju persatu ya untuk presentasi di depan. Kemudian Ibu setelah presentasi yaitu nanti kalian akan kita akan melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi nanti memberikan kesimpulan, kemudian kalian mengerjakan soal post text. Sudah Ibu share juga untuk link Google Form soal post textnya di EKPD ya. Baiklah, kita mengadakan refleksi dulu. Dari kalian ada yang mau mewakili tentang pembelajaran pada hari ini atau memberikan kesimpulannya dulu? Coba yang mewakili, Panji silakan. Kesimpulan yang hari ini, Panji silakan. Nanti Lutfi disusun ke yang kamu. Ya, coba diberikan kesimpulan oleh saudara Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma dari kelas 10 SP 9. Setelah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, saya mengerti tentang biografi dan mengetahui biografi para pahlawan nasional. Bahkan baru mengetahui pahlawan dari Bogor. Kemudian saya mengetahui ide pokok dan ide penjelas pada teks biografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ya, satu lagi dari perempuan yang bisa diambil pada pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mewakili? Ya, silakan Nadine. Yang Nadine ketahui dari pembelajaran materi pada hari ini, silakan berdiri Nadine. Ya. Saya Nadine Khalifa dari kelas 10 9. Pembelajaran hari ini yang saya dapat itu saya dapat mengetahui apa itu teks geografi dari pengertiannya, terus isi teksnya, terus tahu teks geografi dari teks-teks pahlawan, mengetahui ide pokok dan ide penjelas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu adalah tadi refleksi dan sekaligus kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini bisa diambil. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Tidak ada? Baik, Iqbal coba memberikan refleksi pada pembelajaran pada hari ini yang Iqbal tahu. Coba. Jadi menurut
menurut saya pas tadi kan saya telat datang, jadi saya kurang tahu beberapanya, tapi saya melihat beberapa video yang penjelasan ibu. Jadi kita juga tahu apa arti biografi tersebut, maksudnya apa, tujuannya apa, dan terbagi menjadi apanya. Kemudian juga kita kayak malasnya itu yang ada video motivasi ibu itu, malas tuh bukan harus dipelihara, tapi dia itu harus rajin, karena sukses itu karena rajin bukan karena malas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tadi refleksi yang diperoleh pada saat pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Ibu akan menyimpulkan bahwa pada dasarnya untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar mengenai biografi para pahlawan nasional yang berasal dari Bogor karena mengangkat kearifan lokal yang ada di Bogor. Dan barangnya tadi Ibu sudah putarkan ada video Mayor Rokin, kemudian Ibu penjelasannya bagaimana, keteladanannya, prestasinya dan sebagainya. Kemudian ada biografinya dari Kapten Muslihat, yang di situ Kapten Muslihat adalah berhasil merebut stasiun Bogor pada saat zaman penjajahan. Ya, di situ adalah sekaligus patungnya itu ada di Taman Topi dekat stasiun Bogor. Adapun Mayor Rokin juga ada patungnya juga yang memang di situ Mayor Rokin diabadikan juga di salah satu nama jalan di Cibinong, Jalan Mayor Rokin Jaya Atmaja. Ya, mungkin kalian sudah mengenal itu karena sering melalui juga ke arah Cibinong, pasti kalian melewati Jalan Mayor Rokin. Ya, itu yang bisa kita ambil untuk kesimpulan pada hari ini. Untuk link Google Form-nya, untuk soal post-testnya sudah Ibu share di grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan soal post-testnya. Ya, silakan dikerjakan soal post-testnya. Sudah ada di lembar RKPD linknya? Coba. Sudah ada belum pasti? Sudah ya, coba dikerjakan untuk soal post-testnya. Baik, sudah dikerjakan soal prosesnya? Ya, baik. Kalau sudah dikerjakan, kita lanjutkan ya. Tadi sudah membuat refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian kita akan simpulkan ya, Putri akan menyimpulkan tadi bahwa pada dasarnya sangat mudah untuk kita mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam biografi pahlawan nasional yang ada di Bogor. Tadi Putri sudah mengangkat adanya biografi Mayor Rokin lewat tayangan video dan ada teksnya juga, dan biografi dari Kapten Muslihat lewat tayangan video dan biografinya. Kalian sudah bisa mengidentifikasinya ya, ide pokok dan ide penjelasnya. Itu adalah untuk refleksi pada hari ini. Kalian juga tadi sudah memberikan refleksinya. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pada pembelajaran pada hari ini? Ada yang pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu nanti kalian akan belajar teks rekon pada teks biografi. Ya, kita nanti bisa juga mengangkat dari biografi pahlawan nasional dari Bogor ataupun pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, untuk kita mengidentifikasi teks rekonnya. Itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, meskipun hujan ya, sekarang lagi musim hujan, kalian terus rajin belajar, dijaga kesehatannya supaya kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehat, pastinya tidak sakit meskipun pagi dan sore selalu hujan. Ya, semangat belajar terus, bahwa menyesal itu pasti akan ada
di belakang, tidak ada menyesal di depan. Jadi kalian menyesal nih, misalkan, oh iya ya saya lulus dari SMA, saya hanya jadi supir angkot, ya. Terus apa yang saya dapat ketika saya belajar di SMA dan sebagainya ya. Jadi pada saat kalian belajar, manfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya. Banyak yang ingin masuk di SMA negeri tetapi tidak masuk ya, berada di swasta. Dan bahwa awal kesuksesan kalian yang dimulai dari pendidikan kalian, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jarang sekali orang sukses yang dia tidak menempuh pendidikan. Mungkin perbandingannya 1 dibanding 1000 ya. Orang yang bisa sukses tapi tanpa pendidikan. Itu adalah kata-kata motivasi pada pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya sebelum Ibu menutup pada pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa karena tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu ya awal pembelajaran. Kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini mengakhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Pandi apakah bisa, silakan materinya ya, silakan Anissa. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa dimulai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.